Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mata kuliah Pancasila dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Dan logos berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk. Selain itu ada kata idein yang artinya melihat. Ideologi secara umum berarti kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun yang dimaksud dengan ideologi negara adalah cita-cita yang menjadi basis bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Pada hakikatnya, ideologi merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Terdapat dua model ideologi negara. Yang pertama, ideologi terbuka, dan yang kedua, ideologi tertutup. Ideologi tertutup dapat dikenali dengan beberapa ciri. Di antaranya, ideologi tertutup bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Kemudian, demi ideologi tersebut, masyarakat harus berkorban dan bersedia untuk menilai kepercayaan ideologis para warga masyarakat serta kesetiaannya masing-masing sebagai warga masyarakat. Ideologi tertutup isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan secara mutlak. Sehingga betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam masyarakat itu, akan selalu ada tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut. Hal itu juga berarti orang harus taat kepada elit yang mengembannya, taat terhadap tuntutan ideologis, dan tuntutan ketaatan itu mutlak dari nuraninya. Sedangkan ciri dari ideologi terbuka antara lain nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat tersebut. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan masyarakat dalam menemukan dirinya, kepribadiannya dalam ideologi tersebut. Ideologi terbuka memiliki dasar normatif atau dasar negara yang isinya tidak operasional. Ia menjadi operasional apabila sudah dijabarkan dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundangan lainnya. Selain itu, sifat ideologi terbuka juga senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga masyarakat dituntut untuk mengikuti elit dalam menyesuaikan ideologi dengan perkembangan zaman. Kemudian, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Yang pertama, ideologi liberal. Pada akhir abad ke-18,
Eropa, terutama di Inggris, terjadi revolusi di bidang ilmu pengetahuan, kemudian berkembang ke arah revolusi teknologi dan industri. Perkembangan ini membawa perubahan orientasi kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris yang dapat ditangkap dengan indera manusia, serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Paham liberalisme berpendapat bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai pribadi yang utuh dan lengkap, yang terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu yang memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian ini, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama atas dasar kepentingan bersama. Negara menurut liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu manusia secara bersama-sama mengatur sebuah negara. Atas dasar ontologis hakikat manusia tersebut, maka dalam kehidupan masyarakat yang disebut negara, kebebasan individu menjadi basis demokrasi. Bahkan hal ini merupakan unsur yang fundamental. Dasar-dasar demokrasi ini yang merupakan referensi model demokrasi di berbagai negara pada awal abad ke-19. Namun demikian, dalam kapasitas manusia sebagai rakyat dalam negara, sering terjadi perbedaan persepsi. Liberalisme tetap pada suatu prinsip bahwa rakyat adalah merupakan ikatan dari individu-individu yang bebas, dan ikatan hukumlah yang mendasari kehidupan bersama dalam sebuah negara. Negara liberal hakikatnya mendasarkan pada kebebasan individu. Negara adalah alat atau sarana individu, sehingga masalah agama dalam negara sangat ditentukan oleh kebebasan individu. Paham liberalisme dalam pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh paham rasionalisme yang mendasarkan atas kebenaran rasio, materialisme yang mendasarkan atas hakikat materi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran pengalaman indera, serta individualisme yang mendasarkan atas kebebasan individu. Negara dengan paham ideologi liberal memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun dalam negara liberal juga diberi kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau ateis. Bahkan negara liberal memberi kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik agama, misalnya tentang nabi, rasul, kitab suci, bahkan Tuhan sekalipun. Karena menurut paham liberal, kebenaran individu adalah sebagai sumber kebenaran yang tertinggi. Nilai-nilai agama dalam negara dipisahkan dan dibedakan dengan negara. Keputusan dan ketentuan kenegaraan, terutama peraturan perundang-undangan, sangat ditentukan oleh kesepakatan individu-individu sebagai warga negaranya, walaupun ketentuan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Contohnya, undang-undang aborsi di Irlandia tetap diberlakukan walaupun ditentang oleh gereja dan agama lainnya, karena undang-undang tersebut merupakan hasil referendum. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara dengan ideologi liberal memisahkan antara negara dengan agama atau bersifat sekuler. Yang kedua, ideologi sosialis komunisme. Paham ini dicetuskan oleh pemikiran dari Karl Marx yang memandang kebebasan individu itu tidak ada, yang mana ini adalah reaksi dari penindasan kaum kapitalis terhadap kaum proletar atau rakyat kecil. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, sehingga yang ada adalah hak komunal, bukan hak individual.
Paham ini berpandangan bahwa kemenangan harus berpihak pada kaum proletar atau rakyat kecil. Ideologi sosialis komunis berpandangan bahwa individualisme merupakan sumber dari penderitaan rakyat. Oleh karena itu, hak individual harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialis komunis. Oleh karena itu, tidak ada hak individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunis, bahwa demokrasi individualis tidak ada. Yang ada adalah hak komunal. Hak asasi dalam negara hanya berpusat pada hak kolektif, sehingga hak individual pada hakikatnya tidak ada. Atas dasar ini, maka sebenarnya komunisme adalah anti-demokrasi dan hak asasi manusia. Ideologi komunisme menyatakan bahwa manusia adalah merupakan suatu hakikat yang menciptakan dirinya sendiri dengan menghasilkan sarana-sarana kehidupan, sehingga sangat menentukan dalam perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, bahkan agama. Dalam pengertian ini, maka komunisme berpaham manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama menurut komunisme adalah suatu kesadaran diri bagi manusia yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Agama menurut komunisme adalah realisasi fanatis makhluk manusia. Agama adalah keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu, menurut komunisme Marxis, agama adalah merupakan candu masyarakat. Negara yang berpaham komunisme adalah bersifat ateis, bahkan sifat antiteis, melarang dan menekan kehidupan agama. Nilai dalam negara adalah materi, sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi. Ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing, sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun demikian, dapat juga terjadi bahwa ideologi pada suatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut, sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa tersebut. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman. Keterbukaan pada ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai dasar, tetapi mengeksplisitkan wawasan yang lebih konkret. Penjabaran dari ideologi Pancasila dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional. Ideologi Pancasila tidak bersifat utopis atau ide yang jauh dari kenyataan. Bukan merupakan doktrin norma yang kaku, melainkan bersifat reformatif yang mampu melakukan perubahan. Nilai-nilai dasar dari Pancasila bersifat tetap. Ideologi Pancasila menjadi dasar hidup bersama bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini, Pancasila
terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan stats fundamental norm, pokok kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, ideologi Pancasila agar mampu dijabarkan dalam langkah operasional maka perlu memiliki norma yang jelas. Yang ketiga, dimensi realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif, maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat utopis yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat realistis, artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata. Selanjutnya, paradigma hubungan antara negara dan agama. Yang pertama, paradigma integralistik. Negara dan agama tidak bisa dipisahkan atau teokrasi. Negara merupakan pemegang kekuasaan agama dan politik. Kedaulatan berasal dari Tuhan. Teokrasi dibagi menjadi dua, yaitu langsung, yang memerintah negara adalah Tuhan, dan tidak langsung, perintah raja adalah atas kehendak Tuhan. Kemudian paradigma simbiotik. Paradigma simbiotik menyatakan negara dan agama saling memerlukan dan saling menguntungkan. Hukum agama berpeluang menjadi hukum negara jika membawa keuntungan bagi negara. Yang ketiga, paradigma sekularistik, yang mana paradigma sekularistik ini memisahkan antara agama dengan negara. Terjadi dikotomi dan tidak boleh saling ada intervensi. Norma hukum ditentukan dengan kesepakatan manusia meskipun bertentangan dengan agama. Dan negara merupakan hasil produk budaya manusia, sedangkan agama merupakan bersumber dari Tuhan. Yang terakhir, hubungan agama dengan Pancasila. Hubungan negara dengan agama menurut Pancasila yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia bukan negara sekuler. Negara mengakomodir segala bentuk agama dan menjamin kehidupan beragama, terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme, karena hakikatnya manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan. Tidak dibenarkan adanya pertentangan agama, golongan agama, antar dan serta inter pemeluk agama. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan agama bagi orang lain, baik yang belum atau sudah beragama, karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan, melainkan kesadaran masing-masing individu terhadap keberagamaan dan keyakinannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa memberikan ruang kebebasan yang bertanggung jawab secara seimbang kepada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan kewajiban agamanya dengan baik yang juga dijamin oleh undang-undang yang berlaku. Pancasila menegaskan adanya kewajiban membangun sikap toleransi bagi setiap pemeluk agama untuk saling menghargai, saling menghormati, serta menjamin ketaatan pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah serta ritual keagamaannya. Segala aspek perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa yang diformulasikan dalam bentuk berbagai peraturan dan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah yang berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali penyelenggara negara sebagai aparatur pemerintahan yang harus bersih dan berwibawa.
Negara pada hakikatnya merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Artinya, sejak dari embrio munculnya nasionalisme pra-kemerdekaan hingga prosesi deklarasi kemerdekaan dan eksistensi negara sampai detik ini semata-mata didasarkan pada keyakinan agama. Sekian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.